Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Akhwati fillah wa akhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah segera kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengkaji kitab At-Tuhfah Al-Bahiyah ala Mulakhasi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Kita sampai pada pembahasan al-jumlah. Dan mu'allif pada pembahasan ini membagi jumlah menjadi dua kelompok. Al-ula al-jumlatu allati laha mahallun min al-i'rab. Al-thaniyah ma la mahalla laha min al-i'rab. Untuk jumlah yang memiliki mahal i'rab, penulis kitab Mulakhas menyebutkan ada sekitar 9 tempat di mana jumlah memiliki mahal i'rab. Dan telah kita baca 5 yang pertama di antaranya. Ya, jumlah memiliki mahal i'rab dari yang kita pelajari kemarin apabila dia datang sebagai khobar. Ya, entah nanti khobar mubtada atau yang kedua bisa jadi dia khobarnya kana, atau yang ketiga dia sebagai khobarnya inna atau saudara-saudari mereka. Ya, berupa khobar jumlah. Demikian pula suatu jumlah bisa memiliki mahal i'rab manakala ia datang sebagai maf'ul. Yang keempat atau yang kelima juga apabila dia datang statusnya sebagai hal. Ya, hal jumlah. Dan juga soal yang kelima tersebut kita juga sudah baca ternyata kemarin, jumlah juga bisa memiliki mahal ketika dia datang menyifati lafaz sebelumnya, ya, sebagai na'at. Nah, perbedaannya juga disebut oleh mu'allif antara jumlah sebagai na'at dan jumlah sebagai hal. Ya, kata beliau kemarin, la taqudul jumlatu na'tan illa idza kana ma'utuha nakiratan. Sedangkan pada bab hal, beliau katakan la taqul jumlatu halan illa idza kana sahibul hali ma'rifatan. Nah, jadi beliau sebutkan fal jumalu ba'da nakirati sifat.
wa ba'dal ma'arif akhwal. Kalau ada jumlah datang setelah isim nakirah, maka dia na'at atau sifat. Sedangkan apabila dia datang setelah isim ma'rifah, maka dia adalah hal. Tamam? Ya, itu kemarin sudah kita baca. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali melengkapi kekurangan yang masih ada 3 lagi. Al-jumlatul lati laha mahalun minal i'rab. Nanti setelah itu kita selesaikan pasal berikutnya tentang jumlah yang tidak memiliki mahal i'rab. Baik. Qala al-muallif as-sabi, ya, posisi yang ke-6 di mana jumlah memiliki mahal i'rab, kata beliau, idza waqa'at jawaban li syarti ya li syartin jazimin muqtarinatan bil fa. Ya, apabila satu jumlah dia adalah kalimat jawab syarat. Ya, jumlah tersebut berfungsi sebagai kalimat jawab. Ya, kalimat jawab dari suatu syarat. Ya, yang syarat tersebut perangkatnya adalah perangkat syarat yang menjazmkan. Kemudian kalimat jawab ini muqtarinah bil fa. Ya, diiringi oleh huruf fa. Ya, ringkasnya, apabila suatu jumlah bukan dan ia bersambung dengan huruf fanajahu halifuhu. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka kesuksesan akan menyertainya. Nah, di sini maksud beliau kalimat an-najahu halifuhu, dia punya mahal i'rab. Mengapa? Karena dia adalah di situ fungsinya sebagai jawab syaratnya. Kita perhatikan man jadda. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh. Nah, ini jadda sudah fil fa'il ya. Jumlah. Sudah ada musnad dan musnad ilaihnya. Akan tetapi jumlah ini, karena dia merupakan jumlah syarat, belum mufidah. Ya, telah kita singgung dulu pada pembahasan jazamnya fil mudhari, bahwasanya kalimat seperti ini menuntut jawaban. Ya, menuntut adanya kalimat lanjutan sebagai jawabnya. Kalau kita hanya mengatakan man jadda, ya man ini ingat, kita dalam konteks syarat, barang siapa yang bersungguh-sungguh. Kemudian kita diam, maka kalimatnya belum sempurna. Nah, maka pada kalimat bersyarat semacam ini, makanya biasanya butuh 2 kalimat. Nah, menjada wajada misalnya. Ya, jada, fil syarat, wajada, jawab syaratnya. Dulu demikian. Man yakra yastafid. Dan seterusnya, banyak kemarin contohnya. Nah, tapi di sini kalimat jawab itu berupa jumlah ismiyah. Ya, bukan berupa fi'il. Tapi berupa mubtada dan khobarnya. Ya, dalam hal ini, ketika kalimat jawab bukan berupa fi'il, nanti dia harus dikasih penghubung berupa fa. Jadilah fanajahu halifuhu. Nah,
kalimat yang semacam ini, kalimat jawab yang seperti ini, maka dia adalah kalimat yang punya mahal i'rab. Ya, jadi kalimat an-najahu khalifuhu, an-najwa mubtada marfu, halifuhu khabarnya juga marfu. Ya, ini adalah kalimat al-mukawwanatu minal mubtada wal khabar fi mahali jazmin. Ya, untuk kalimat jawab yang beriringan dengan fa, yang dia merupakan jawab dari perangkat syarat yang menjazmkan, dia punya mahal i'rab yaitu jazm. Ya, fi mahali jazmin jawabu syarti. Nah, ini kondisinya. Nanti insya Allah penjelasan tentang uslub syarat, tentang jawab syarat yang bersambung dengan fa atau jawab syarat yang tidak bersambung dengan fa yang akan dibahas pada bab uslub nahwiyah, khususnya pada bab uslub syarat nanti. Nah, jadi kita bicara pada kalimat yang bersyarat semacam ini, ya pas nanti ada perangkat syaratnya, ada syarat dan ada jawab. Nah, bicara tentang perangkat syarat itu sendiri, nanti ada perangkat syarat yang menjazmkan, ada pula perangkat syarat yang tidak menjazmkan. Bisa pula kita bagi menjadi perangkat syarat yang berupa huruf dan ada perangkat syarat yang berupa isim. Yang jelas perangkat syarat ini dia punya amalan terhadap fiil setelahnya. Ya, nanti dia menjazmkan dua fiil ya untuk yang menjazmkan. Dia punya amalan menjazmkan dua fiil sekaligus. Nah, adapun yang satunya tadi tidak beramal. Nah, tapi persamaannya baik yang menjazmkan atau yang tidak menjazmkan, karena dia adalah perangkat syarat pasti nanti ada jawab, ada syarat. Nah, susunan syarat dan jawab ini kan bermacam-macam. Kalau kemarin pada pembahasan fiil maka hanya disebutkan gambaran bahwasanya kalimat jawabnya nanti berupa fiil, jawab syaratnya juga demikian berupa fiil. Tapi sudah ada indikasi adanya variasi nanti. Ya, ternyata fiilnya tidak mesti fiil mudhari. Ya, bisa keduanya berupa fiil ya. Kalimat syaratnya fiil, jawab syarat juga fiil mudhari, sama-sama mudhari. Bisa jadi nanti kedua-duanya fiil madhi. Atau bisa jadi syaratnya berupa fiil madhi, kemudian jawab syaratnya berupa mudhari. Atau juga bisa sebaliknya, tapi ini jarang. Nah, di sini kita bisa mengenali kalau ternyata jawab syarat tidak mesti berupa fiil. Ya, jadi nanti kalimat jawab dan jawab syarat bisa berupa fiil, bisa juga berupa bukan fiil. Ya, nanti jumlah. Nah, kalau fiil masih ada kemungkinan itu adalah fiil mudhari, bisa juga nanti dia adalah fiil madhi. Ya, bisa fiilnya mudhari, bisa juga fiilnya madhi. Dan bisa juga nanti fiilnya berupa fiil amar. Bisa juga fiilnya itu tam, bisa nakis, bisa mutasarrif, bisa fiilnya jamid. Nah, nanti yang jelas, maksud saya, tergantung dari bentuk jawab syarat, maka nanti ada kalimat jawab yang bersambung dengan fa. Dan ada pula kalimat jawab yang tidak bersambung dengan fa. Nah, kalau ada sebuah kalimat jawab
dari syarat yang menjazmkan dan ia bersambung dengan fa, maka nanti dia punya mahal i'rab, yaitu mahalnya fi mahali jasmin, ya, sebagai jawab syarat. Adapun nanti kapan kalimat jawab itu beriringan dengan fa atau tidak beriringan dengan fa, ya nanti kita bahas pada usul syarat. Yang jelas pada pembahasan kali ini, kalau ada kalimat bersyarat dengan perangkat syarat yang menjazmkan, kemudian kita lihat kalimat jawabnya beriringan dengan fa, maka kalimat jawab tersebut dia punya mahal i'rab. Ya, i'rabnya jazm. Ya, bisa dipahami ya. Adapun nanti tentang gaya kalimat bersyarat, kita lebih jauh nanti pada pembahasan usul syarat. Ya, setelah selesainya pembahasan jumlah. Ya, dicatat dulu. Nanti ada kalimat bersyarat, jawabnya itu tidak punya mahal i'rab. Ya, nanti pada pasal yang kedua di bab jumlah ini. Ya, tadi bila kalimat atau jumlah merupakan kalimat jawab syarat yang menjazmkan dan bersambung dengan fa, maka dia punya mahal i'rab. Nah, seperti pada contoh. Ya, man jada fanajau khalifuhu. Nanti an-najau khalifuhu dia punya mahal i'rab. Baik. Kemudian yang kedelapan, ya, famin idza waqa'at mudhafan ilaih. Menjadi mudhaf ilaih. Ya sebagai mudhaf ilaih. Jadi ada kata yang mudhaf kepada jumlah. Ya, padahal idhofah ini adalah atributnya isim. Nah, yang bisa mudhaf ya isim dan umumnya mudhaf. Nah, tapi suatu jumlah bisa menempati posisi isim. Dan ketika itu dia bisa punya mahal i'rab. Nah, di antaranya yang terdapat ini, dia bisa menempati posisi mudhaf ilaih. Nah, kata mu'allif, ya tadi idza waqa'at mudhafan ilaih, wa takunul jumlatu mudhafan ilaihi fi salasi halatin faqat. Nah, suatu jumlah itu dia sebagai mudhaf ilaih atau bisa menjadi mudhaf ilaih hanya pada 3 keadaan saja. Ya, kalau kata beliau, ya, satu jumlah bisa menempati posisi mudhaf ilaih atau bisa menjadi mudhaf ilaih pada 3 keadaan. Yaitu idza waqa'at ba'da haitsu au ba'da id au ba'da idza. Ya, kalau kalimat tersebut datang setelah kata haitsu, setelah kata is ataupun idza. Seperti contohnya, zahabtu ila haitsu tuqimu. Ya, saya pergi ke tempat dirimu tinggal, bermukim. Ya, kata tuqimu, ini kan jumlah. Ya, min fi'lin wa fa'il. Nah, kata mu'allif, kata tuqimu tersebut yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya, jumlah fi'ilnya fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Ya, dia bisa punya mahal jar sebagai mudhaf ilaih. Nah, karena kata haitsu ini adalah kata yang senantiasa mudhaf, ya, dan mudhafnya kepada jumlah. Maka kata tuqimu ini fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Nah, dan kata beliau ini hanya pada 3 keadaan saja. Tapi barangkali ada yang berpendapat lain. Ya, seperti Ibn Hisham di kitabnya Mughni Labib itu menyebutkan ada tempat yang lain. Ya, beliau sebutkan ada 8 di situ.
Tapi seringnya, ya ala kulli hal tambah 3, entah 8 atau berapapun, yang sering terjadi itu jumlah bisa menjadi mudhaf ilaih ketika nanti ada isim zaman yang mudhaf kepadanya. Ya, banyak contohnya dalam Al-Qur'an, ya, di mana jumlah itu menjadi mudhaf ilaih. Ya, entah nanti isim yang bermakna zaman, isim zaman tersebut dia sebagai dzarf atau bukan. Yang penting isim tersebut bermakna zaman. Misalnya yang muncul di Al-Qur'an contohnya seperti qaulu ta'ala wassalamu alayya yauma wulidtu. Ya, yauma wulidtu di situ yaumnya dzaraf. Atau misalnya yang lain, misalnya wa andirin nasa yauma ya'tihim al-azab. Ya, andir an-nasa yauma ya'tihim al-azab. Nah, kata yaum di sini dia isim zaman tapi dia bukan dzaraf di situ. Nah, dia maf'ul bih. Atau misalnya contoh yang lain, pada firman yang lain, hada yaumu la yantikun. Di surat Al-Mursalat, ya, hada yaumu la yantikun. Nah, di sini yaum bukan dzaraf. Nah, dia malah khobar mubtada. Ya, hada yaum mubtada, yaumu la yantikun, yaumunya dia khobar. Nah, adapun di situ pada kitab ya haitsu maupun id maupun idza ini adalah isim yang merupakan dzaraf. Ya seringnya demikian, tapi tidak bukan batasan. Ya, 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 yang bisa mudah kepada jumlah diantaranya tadi ya satu isim-isim zaman, ya baik dia yang dzaraf ataupun yang bukan. Yang dzaraf seperti idza atau if. Kemudian haitsu ya dia dzarfu makan. Dan ada beberapa yang lain disebut oleh Ibnu Hisham, tapi mungkin tidak dibahas di sini. Ya, belum cuma batasi 3 aja di sini. Nah, saya tambahkan tidak cuma id dan idza tapi juga isim zaman yang lain. Atau juga misalnya yang bisa jumlah bisa jadi mudhaf ilaih ketika mudhafnya kata qaul atau qail atau yang semacamnya. Jadi seperti kinayah. Misalnya uh, qaulu la ilaha illallah. Qaulu la ilaha illallah. Maka kalimat thayyibah di situ bisa dikatakan punya mahal karena dia mudhaf ilaih dari kata qaul. Dan demikian intinya satu jumlah itu bisa datang sebagai mudhaf ilaih, tapi ini tidak semua kata bisa mudhaf kepada jumlah. Ya. Ini ada beberapa tempat saja. Ya, perlu sebutkan 3 keadaan. Tapi nanti ada yang lain seperti yang tadi saya tambahkan ya, ada isim zaman seperti kata yaum. Nah, dan ini tidak harus ketika yaum sebagai dzaraf saja. Bisa di luar sebagai dzaraf. Seperti tadi telah disebutkan. Adapun yang khusus sebagai dzaraf seperti di sini
disebutkan mu'alif ada idza dan id yang dzaraf zaman dan haitsu dzaraf makan. Nah, kita masuk ke yang terakhir di antara tempat di mana jumlah memiliki mahal i'rab. Kata beliau idza waqa'at tabi'atan. Nah, tabi'ah di jumlatin laha mahallun minal i'rab. Ya, apabila jumlah itu adalah tabi, tapi bagi jumlah lain ya, yang memiliki i'rab. Ya, apabila dia adalah tabi bagi jumlah lainnya yang memiliki i'rab. Misalnya di situ hadza talibu majhuduhu kabirun wa amaluhu wasi'atun. Ya, pelajar ini hadza talibu majhuduhu kabirun. Ya, usahanya besar dan cita-citanya wasiah luas ya, tapi kalau dalam bahasa kita mungkin lebih pasnya tinggi. Nah, cita-citanya tinggi. Ya, kita terjemahkan tinggi aja. Nah, kita lihat di situ hadza talibu majhuduhu kabir. Hadanya isim syarah mubtada, at-talib itu badal. Kemudian yang melengkapi kalimatnya majhudu kabir berupa jumlah. Ya, majhuduhu ini mubtada mudhaf dan kabirun khabarnya jumlah ismiyah. Nah, dia punya mahal karena sebagai khabar mubtada. Ya. Setelah itu jumlah ini diatofkan oleh huruf wawu dan datang setelahnya amaluhu wasi'ah. Nah, amaluhu juga mubtada dan khabarnya. Nah, kalimat terdiri dari amaluhu wasi'ah, terdiri dari mubtada dan khabarnya di sini, dia punya mahal i'rab. Kenapa? Karena dia adalah ma'tuf dari jumlah sebelumnya yang punya mahal i'rab. Majhuduhu kabirun fi mahli raf'in khabar mubtada, maka amaluhu wasi'atun, dia juga jumlah fi mahali raf'in sebagai ma'tuf. Ya. Nah, dia beri tabi. Kalau ada jumlah, dia tabi bagi jumlah yang punya i'rab, maka tabi jumlah tersebut juga punya mahal i'rab. Ya, kata beliau, jumlatu amaluhu wasi'atun ma'tufatun ala jumlatin majhuduhu kabirun. Wahya fi mahali raf'in khabarun lil mubtada. Ya, hadza. Ya, demikian. Nah, kalau kita baca catatan kaki yang terakhir dari muhakkik dan mu'allik, waqad asyara ila hadhil jumal al-Imam Zawawi fi nazmi qawaid al-i'rab. Imam Zawawi dalam nazam qawaid al-i'rabnya telah mensyaratkan tentang beberapa tempat di mana jumlah punya mahal i'rab. Ya, pada syairnya yang bisa kita lihat di situ, wahya ala hasabi ma qad tabi'at min mufradin aw jumlatin taqaddamat. Man dhannani a'lamtuhu fadli dhahar isuktu natman istanara wa zahar. Allahu ya'lamu akuntu kittu aqulu anwil khaira inni suttu. Ya, ringkasnya untuk menyingkat, ya, beberapa kalimat dalam syair tersebut sebenarnya diuraikan oleh mu'allik, disyaratkan oleh Imam Zawawi itu adalah kalimat-kalimat yang punya mahal i'rab. Ya, ada yang fi mahali jasmin
karena dia adalah fi'il syarat, atau ada yang fi mali nasbin maf'ulun tsanin, maf'ul bih, ada yang karena dia adalah uh, mudhaf ilaih, mudhaf ilaihnya id, ada yang dia mahalnya nasab, tapi di sini yang dimaksud adalah karena dia datang sebagai naat, ya datang setelah isim nakirah nasman. Ada pula ya tadi yang sebelum terakhir, karena dia ma'tuf, berarti dia tabi. Kemudian ada pula yang menunjukkan karena dia adalah kalimat jawab syarat yang beriringan dengan fa, atau sebagai khobar, ya baik bagi mubtada. Kemudian ada pula sebagai khobarnya kana, ada pula sebagai hal. Catatan, tapi pada tambahan dari mu'alik, adonani fi mahali jasmin fi'lu syarti. Ini yang fi mahali jasmin, saya kira bukan jumlah, tetapi fi'il madinya. Ya, fi'il madi mabni fi mahali jasmin, fi'lu syarti. Adapun dhonnani, ya fi'il dan fa'il berbuat damir mustatir yang kembali kepada man, itu fi mahali raf'in khabar mubtada. Ya mannya isim syarat fi mahali raf'in sebagai mubtada. Tidak usah kita sebarkan lebih luas lagi, ya cukup nanti dihafalkan saja 7 8 ya, 8 jumlah, 8 tempat di mana jumlah itu bisa memiliki mahal i'rab. Kemudian yang ke-9, kalau dia adalah tabi bagi jumlah sebelumnya yang memiliki mahal i'rab, maka dia juga punya mahal i'rab. Dan belum pula nanti kalau mau diringkas, ya apabila jumlah sebagai khobar, ya baik itu nanti khobar mubtada, khobar inna, khobar kana, yang penting khobar, maka jumlah tersebut punya mahal i'rab. Ya, diringkas saja juga boleh. Maka barangkali ini yang menjadi sebab perbedaan jumlah keadaan kalimat itu punya mahal i'rab. Ya, ada yang menyebutkan yang penting sebagai khobar, ada yang merinci seperti mu'alif di sini. Kita langsung saja masuk ke pasal yang kedua. Al-faslu tsani al-jumlatul lati la mahalla laha min al-i'rab. Jumlah yang tidak memiliki mahal i'rab. Artinya dia di situ bukan menggantikan atau menempati posisi yang bisa ditempati oleh sebuah isim. Qala al-muallif la yakunu lil jumlati la yakunu lil jumlati mahallan min al-i'rab idza lam taqa mawqi' al-ismi al-mufrad. Jumlah tidak memiliki mahal i'rab apabila tidak menempati atau menduduki posisi dari sebuah isim. Ya. Maksudnya di sini ya isimnya mufrad, ya tidak murakkab. Wa yakunu dzalika fil halatil atiyah. Dan hal tersebut adalah pada kondisi-kondisi berikut ini. Ya, jumlah tidak punya mahal i'rab kapan? Yang pertama, al-jumlatul lati taqa'u fi awalil kalam. Ya, ada jumlah yang ada di awal kalimat. Atau sering disebut jumlah ibtidaiyah. Ya, ini adalah kalimat yang mengawali kalam.
Maka setiap jumlah ibtidaiyah, susunan jumlah yang ada di awal cerita, maka dia tidak punya mahal i'rab. Misalnya pada contoh, seorang mengatakan, "Dhahabtu ilal manzili." Ya, dan ini juga ia gunakan fi awali kalamihi, ya, di awal kalimatnya. Maka jumlah ini tidak punya mahal i'rab. Cukup kita katakan dhahabtu, maka ini fi'il dan fa'il, kemudian ilal manzili jar majrur. Nah, kalimat terdiri fi'il dan fa'il ini la mahala laha minal i'rab. Tidak lagi kita i'rab, oh dia fi mahali raf'in ataukah nasbin ataukah jaring. Tidak. Nah, dia setelah kita i'rab ini jumlahnya, ya sudah. La mahala laha minal i'rab. Tidak punya lagi mahal i'rab. Karena dia adalah jumlah ibtidaiyah. Ya, digunakan di awal kalimat. Awlati, ya, awillati takunu munqati'atan amma qablaha. Atau mungkin ada satu jumlah, dia bukan jumlah ibtidaiyah, tidak di awal kalimat, tetapi dia ada di tengah-tengah pembicaraan atau tengah-tengah cerita, tengah paragraf. Hanya saja kalimat ini munqati'ah. Dia terputus dari kalimat sebelumnya. Sudah beda pembicaraannya. Bukan tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Dia bukan na'at bagi kalimat sebelumnya atau bukan hal atau yang lain yang masih dia sudah lepas, sudah titik dari kalimat sebelumnya. Maka dia terputus dari susunan kalimat yang datang sebelumnya. Misalnya disebut oleh mu'alif di sini la takdzib innal kadziba makruhun. Ya, janganlah berdusta. Nah, sesungguhnya dusta itu dibenci, tidak disukai. Nah, kalimat innal kadziba makruhun ini dipandang adalah kalimat yang sudah terputus dari kalimat sebelumnya. Meskipun masih dalam cerita yang sama tentang berbicara tentang al-kadzib, ya, tentang kedustaan. Tetapi antara innal kadziba makruhun dengan la takdzib ini hubungan kalimatnya terputus. Nah, maka dia juga tidak punya mahal i'rab. Dia seperti kalimat baru, ya, seperti awal kalimat lagi. Nah, jadi hukumnya seperti kalimat ibtidaiyah tadi, ya, tidak punya mahal i'rab. Nah, beda halnya misalnya ja'a al-waladu yabki. Ja'a al-waladu yabki. Yabki ini punya mahal i'rab karena dia masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Ya, masih punya hubungan kalimat di mana yabki adalah hal bagi kata al-waladu, ya, ja'al waladu yabki. Nah, ini bukan kalimat yang terputus. Nah, dia masih punya hubungan. Nah, dia adalah anak kalimat bagi kalimat sebelumnya. Ya, tamam? Itu bedanya. Kalau kalimat itu, kalau suatu jumlah dia itu adalah awal kalimat atau dia adalah kalimat yang terputus dari kalimat sebelumnya, tidak punya hubungan dengan kalimat sebelumnya. Nah, dari sisi hubungan kalimat, ya, bukan dari sisi kandungan cerita. Nah, maka ini juga sama dengan yang ibtidaiyah tadi, tidak boleh. Nah, ya, bisa disebut jumlah ibtidaiyah atau isti'nafiyah. Ya, jumlah ibtidaiyah atau jumlah isti'nafiyah termasuk jumlah yang tidak punya mahal i'rab. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, al-jumlatul lati taqa'u silatal mausul. Ya, jumlah yang merupakan silah mausul. Nah, berarti dia datang setelah isim mausul. Nah, ini juga termasuk kalimat yang tidak punya mal i'rab. Seperti ja'alladzi kataba. Nah, orang yang menulis telah datang. Ya, ja'a fi'il alladzi isim mausul ya fi mahali raf'in fa'il. Kemudian kataba ini adalah silah mausulnya, yang mana isim mausul selalu menuntut adanya silah. Karena kalimat silah inilah yang menjelaskan maksud dari isim mausulnya, yang apa, yang mana. Nah, silah berupa kataba, ini kan fi'il dan fa'il. Ya, kataba fi'lun madin mabnin alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Nah, jumlah silah ini, jumlah silati minal fi'li wal fa'ili laisa laha mahallun minal i'rab. Enggak punya kedudukan dalam i'rab. Jadi sudah kita i'rab kataba ini fi'il dan fa'ilnya. Nah, tidak lagi punya mahal i'rab. Sudah cukup sampai situ i'rabnya. Nah, kemudian yang ketiga serta poin yang keempat berkaitan dengan kalimat jawab syarat. Nah, kalau tadi sebelumnya pada pasal pertama, apabila ada kalimat jawab syarat yang menjazmkan, perangkat syaratnya menjazmkan, dan kalimat jawab ini beriringan dengan fa, maka dia punya mahal i'rab yaitu fi mahali jazmin. Nah, poin yang ketiga ini kata beliau jumlatu jawabi syarti ghairil jazim. Ya, dia adalah kalau ada satu jumlah datang sebagai kalimat jawab syarat yang tidak menjazmkan. Ya, tadi sudah disinggung. Perangkat syarat itu ada yang menjazmkan, ada yang tidak. Kalau ada kalimat jawab dari perangkat syarat yang tidak menjazmkan, pasti nanti kalimat jawabnya tidak punya mahal i'rab lagi. Misalnya pada contoh, ya ada perangkat syarat yang namanya laula. Nanti kita bahas laula pada uslub syarat. Nah, laula ini intinya termasuk perangkat syarat yang tidak menjazmkan. Berarti kalau ada sebagai perangkat syarat, maka dia pasti ada kalimat syarat, ada kalimat jawab. Tapi karena dia adalah kalimat perangkat syarat yang tidak menjazmkan, maka nanti jawabnya tidak punya mahal i'rab. Kalimat jawabnya tidak punya mahal i'rab. Seperti laulal hawa'u ma'asya ka'inun hayyun. Sekiranya tidak ada udara, ma'asya ka'inun hayyun. Ya laula al-hawa. Tidak ada udara. Ma'asya ka'inun hayyun. Niscaya ka'inun hayyun, makhluk hidup, tidak bisa hidup. Ya, sekiranya tidak ada udara, manusia tidak bisa hidup. Ya, ini karena Allah sudah mendesain makhluknya sedemikian rupa butuh udara. Nah, di sini kalau kita perhatikan tadi kalimatnya laulal hawa'u, sekiranya tidak ada udara. Nah, ini kan masih butuh lanjutannya. Nah, lanjutannya itu nanti adalah kalimat jawab. Ma'asya ka'inun hayyun. Ya, ma'asya ka'inun hayyun. Ini adalah kalimat jawabnya. Ya, dia berupa
fi'il yang dinafikan, berarti fi'il fa'il jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini adalah kalimat jawab syarat dari syarat yang tidak menjazmkan, maka la mahala laha minal i'rab. Ya, ma'asya ka'in hayun jumlah jawab syarti ghairil jazimi la mahalla laha minal i'rab. Nah, tidak punya mahal i'rab. Nanti sama seperti pada pasal yang pertama tentang poin ke-7 ya. Berkaitan dengan kalimat syarat nanti akan dijelaskan lebih jauh pada bab uslub syarat. Intinya pada poin ketiga, kalau suatu jumlah adalah kalimat jawab dari syarat yang tidak menjazmkan, maka dia tidak punya mahal i'rab. Nah, yang keempat ini kebalikan dari poin ke-7 dari pasal sebelumnya. Yang keempat, jumlah jawabi syartil jazimi idza kanat ghaira muqtarinatin bil fa'. Apabila suatu jumlah dia adalah kalimat jawab syarat yang menjazmkan, tetapi dia sendiri tidak bersambung dengan fa. Kalau tadi pada pasal yang ke-7 dari poin yang ke-7 dari pasal sebelumnya, kalau ada suatu jumlah sebagai jawab syarat yang menjazmkan dan bersambung dengan fa, maka dia punya mahal i'rab. Tapi kalau dia adalah jawab syarat yang menjazmkan, ya sama, dia adalah kalimat jawab syarat dari perangkat syarat yang menjazmkan, tetapi dia tidak bersambung dengan fa. Maka dia tidak punya mahal i'rab. Ya kalau bersambung dengan fa, ya jawab syarat menjazmkan bersambung dengan fa, dia punya mahal. Kalau jawab syarat menjazmkan tapi tidak bersambung dengan fa, maka tidak punya mahal i'rab. Misalnya seperti pada contoh kaifama tu'amilin nasa. Nah, bagaimanapun kamu memperlakukan orang-orang, yu'amiluka, maka ya begitu juga mereka akan memperlakukan dirimu. Nah, di sini kalimat jawabnya apa? Yu'amiluka. Kan ada kalimat syarat, ada kalimat jawab. Kaifama tu'amilin nasa. Tu'amil, ada fi'il, fa'ilnya, dhamir mustatir, wujuban, takdirnya anta. Ya, bagaimanapun kamu memperlakukan orang-orang, ini kan fi'il fa'il, ya. Fi'il mudhari'nya majzum. Ini kalimat syarat. Kemudian jawabannya yu'amiluka. Ya, fi'il mudhari'nya majzum, tetapi jumlahnya ya fi'il dan fa'ilnya, ya fi'ilnya yu'amilu, fa'ilnya apa? Dhamir wawu di situ fa'il, menunjukkan jamak. Nah, jumlah ini adalah jumlah jawab syarat dari perangkat syarat yang menjazmkan, tetapi dia datang tidak perlu diiringi fa. Ya, ghairu muqtarinatin bil fa, maka la mahala laha minal i'rab. Ya yu'amiluka jumlah jawab syarti al-jazimi la mahala laha minal i'rab. Ya, tamam. Ini kebalikan dari poin ke-7 dari pasal sebelumnya. Ya, kalau mau biar tidak bingung, ya dihafalkan dengan poin ke-7 tadi. Jumlah jawab syarat menjazmkan beriringan dengan fa. Nanti dia punya mahal i'rab. Lainnya, jumlah jawabnya yang selain itu nggak punya mahal i'rab. Nah, cuman nanti kapan suatu jumlah jawab syarat itu beriringan dengan fa? Nah, ini pembahasannya pada bab uslub syarat. Yang penting kalau dia bersama dengan fa, nah, dia punya mahal i'rab, ya fi mahali jazmin. Kemudian yang kelima, al-jumlatu allati la mahalla laha min al-i'rab. Al-jumlatu al-i'tiradiyah. Ya, jumlah i'tiradiyah, kalimat sisipan. Ya, kalimat sisipan. Ya,
Itarodo yang menginterupsi. Misalnya kana rahimahullahu qudwatan hasanatan. Beliau semoga Allah merahmatinya adalah teladan yang baik. Jadi sebenarnya kalimatnya itu beliau adalah teladan yang baik. Kana qudwatan hasanatan. Ya, ada kana dan isimnya berupa dhamir mustatir. Qudwatan ini adalah khabarnya kana. Hasanatan na'tun. Kana qudwatan hasanatan. Tapi sebelum menyelesaikan kalimat diiringi dengan doa, disisipi dengan doa. Nah, inilah yang dimaksud dengan jumlah i'tiradhi ya. Sisipan. Ya tidak harus doa. Yang penting dia sisipan di tengah-tengah suatu kalimat. Dan tidak ada hubungannya dengan maksud kalimat itu sendiri. Ya, dia bukan maf'ul bih, bukan hal, atau bukan na'tun. Ya, dia sekedar sisipan aja. Nah, ini yang disebut dengan cuma i'tiradiyah. Maka dia tidak punya mahal i'rab. Ya, la mahalla laha minal i'rab. Ya, rahimahullah di sini fi'il, dhamir itu sebagai maf'ul, dan lafzul jalalah Allah itu fa'ilnya. Nah, jumlatun i'tiradiyatun la mahalla laha minal i'rab. Ya, tamam. Soalan mudah. Kan yang ke-6 berikutnya al-jumlatul mufassirah atau satu jumlah ini mufassirah yang menafsirkan atau mungkin nama lainnya al-jumlah at-tafsiriyah. Ya, di mana jumlah ini fungsinya dalam kalimat menjelaskan atau menafsirkan jumlah sebelumnya. Nah, biasanya datang setelah ya, huruf tafsir, ya, seperti ai atau an. Ya, itu sempat pernah kita bahas di sebagian catatan tentang huruf. Ya, ada ai, bisa baca ayun, bisa dibaca ai. Nah, ai ini harfu tafsir. Artinya nanti apa yang datang setelah ai itu menafsirkan apa yang datang sebelum ai. Ya, sama saja apakah nanti yang ditafsirkan itu adalah mufrad ataukah berubah jumlah. Ya, fungsinya ai itu menjelaskan sebelumnya. Ai itu nanti dia menunjukkan apa yang datang setelahnya itu adalah penafsiran bagi apa yang datang sebelum ai. Dan ini bisa berupa mufrad ataupun murakkab. Bisa sebuah kata ataupun sebuah jumlah. Kalau yang dijelaskan itu adalah jumlah, nanti kan setelahnya juga yang menjelaskannya jumlah, maka ini namanya jumlah tafsiriyah, tidak punya mahal i'rab. Seperti misalnya di sini nadartu ilaihi syashron. Apa maksud nadartu ilaihi syashron? Ai ihtaqartuhu. Ya, artinya kalimat nadartu ilaihi syashron itu ihtaqartuhu. Saya menghinanya. Nah, ihtaqartuhu fi'il fa'il di sini laisa laha mahallun atau la mahalla laha minal i'rab.
karena dia adalah jumlah tafsiriyah. Dan nanti yang seperti ini juga misalnya an ya, ada an yang termasuk huruf tafsir. Yang di sini diberikan oleh mu'alif contohnya adalah jumlah tafsiriyah dengan huruf tafsir yaitu ai. Nah, untuk ai ini dia bisa digunakan untuk yang mufrad ataupun yang jumlah. Misalnya yang mufrad seperti raqibtu jawadan ai hisonan. Maksud jawad adalah hison. Nah, ini kalau mufrad. Kalau jumlah bisa seperti yang diberikan oleh mu'alif tadi. Nah, kalau nanti dia mufrad, biasanya diirah sebagai badal atau atof bayan. Tapi kalau setelah a ini adalah jumlah, ya karena mau menjelaskan jumlah, maka ini namanya jumlah tafsiriyah la mahala laha minal i'rab. Nah, adapun kalau perangkat tafsirnya itu menggunakan an, maka kalau tadi ai bisa untuk mufrad, bisa untuk jumlah, untuk an, maka dia hanya untuk menafsirkan jumlah. Jadi nanti pasti setelahnya ya jumlah. Jadi nanti setelah an, yang merupakan an tafsiriyah, nanti setelahnya adalah jumlah tafsiriyah la mahala laha minal i'rab. Dan nanti ada perbedaan an yang tafsir dan an yang ada nasbin, an masdariyah, yang berbeda. Nah, kalau bedanya syaratnya bahwasanya adalah an tafsiriyah bukan an masdariyah. An tafsiriyah itu tidak didahului oleh huruf jar. Beda dengan an masdariyah bisa didahului oleh huruf jar. Kalau an tafsiriyah tidak. Ya harus tidak didahului oleh huruf jar. Kemudian kalau an itu bisa datang di awal kalimat seperti antasumu khairun lakum. Adapun untuk an tafsiriyah pasti nanti wajib didahului oleh jumlah yang hukumnya sudah mufidah. Kalau an masdariyah tidak. Ya, tadi antasumu khairun lakum atau misalnya tus'iduni antan jaha. Nah, bisa di awal, bisa ada kalimat sebelumnya sempurna ataupun tidak. Tapi kalau an tafsiriyah pasti nanti ciri-cirinya sebelumnya adalah jumlah mufidah. Nah, itu perbedaan antara keduanya. Jadi misalnya ada kalimat alla tusafiru. Nah, maka berarti an di sini adalah an tafsiriyah karena fiilnya tidak mansub. Kalau alla tusafiro, ya, berarti dia annya masdariyah. Berarti tadi an la tusafiru pasti sebelumnya ada jumlah. Ya enggak boleh kalau tidak ada jumlah. Karena dia adalah an tafsiriyah. Atau misalnya ada alla tusafir. Ya, kalau gundul kan enggak kelihatan ya. Ada alla tusafir bisa dibaca alla tusafiru, alla tusafira, bisa juga alla tusafir. Kalau dibacanya tusafiru atau tusafir, artinya bukan mansub, berarti nanti an-nya adalah an tafsiriyah. Nanti setelahnya jumlahnya tidak punya mahal i'rab. Nah, itu seputar jumlah tafsiriyah. Ya, bisa nanti setelah ai, bisa nanti setelah an. Tamam, yang ketujuh, al-jumlatu at-taliyah li jumlatin la mahalla laha minal i'rab. Artinya dia tabi'ah. Suatu jumlah
tidak punya mal i'rab ketika dia adalah tabi bagi jumlah yang tidak punya mal i'rab. Nah, kalau jumlah tabi'ah, misalnya dia diatofkan oleh huruf atof misalnya, tapi maktufnya adalah jumlah yang tidak punya mahal, maka dia tidak punya mal i'rab juga. Sebaliknya kalau jumlah maktuf alaihnya itu adalah jumlah yang punya mal i'rab seperti pada akhir pasal sebelumnya, berarti jumlah yang maktuf ini, tabi'ah ini juga punya mahal i'rab. Misalnya di sini ada betul ilal manzili wa tanawaltu at-ta'ama. Ya, kita pahami. Tanawaltu ta'ama ini diatafkan terhadap zahabtu ilal manzili. Nah, saya pulang ke rumah, ya, pergi ke rumah, pulang ke rumah dan makan. Ya, makan makanan. Ya, tanawaltu ta'ama ini sebelumnya ada wawu. Nah, wawu ini mengatafkan antara kedua jumlah tersebut. Tetapi dhahabtu ilal manzil ini kan jumlah ibtidaiyah ceritanya di sini. Jumlah ibtidaiyah tidak punya mahal i'rab. Nah, di awal kalam. Kemudian setelah itu diatafkan dengan tanawaltu ta'ama. Akan tetapi tanawaltu ta'ama di sini karena jumlah ma'tuf alaihnya itu jumlah yang tidak punya mahal i'rab, maka dia juga tidak punya mahal i'rab. Ya, jadi tanawaltu ta'ama fi'il dan fa'il, kemudian ta'ama maf'ul bihnya. Nah, ini tidak punya mahal i'rab. Sudah cukup sampai situ aja. Kita kalau mau ya sekatakan la mahalala minal i'rab. Ya, dengan yang sebelumnya ya hadza talibu majhuduhu kabirun wa amaluhu wasi'atun. Ya majhuduhu kabirun wa amaluhu wasi'atun. Karena majhuduhu kabirun punya mahal i'rab, maka amaluhu wasi'atun yang diatofkan pakai wawu juga ikutan punya i'rab. Nah, ya, yang terakhir adalah tabi. Nah, tabi bagi jumlah tabi'ah juga. Jadi di sini hanya ada 7 tempat di mana suatu kalimat tidak punya mal i'rab. Dan kalau kita lihat catatan kaki juga di Nawawi dengan bait syairnya. Namun sekali lagi ya sama, tidak usah kita bahas. Nah, cukup saja nanti dihafalkan jumlah bab yang punya mahal dan yang tidak punya mahal yang disebut oleh mu'allif. Saya pikir itu sudah cukup. Nah, jadi insya Allah kita sudah bisa lanjutkan pada bab berikutnya di pertemuan yang berikutnya insya Allah. Ya, bahas tentang usul-usul nahwu. Ya, model-model atau gaya bahasa. Ya, dari sisi ilmu nahwu. Ya, gaya kalimat sumpah, di kalimat panggilan, kalimat tanya. Ini kan punya gaya-gaya tersendiri. Ya, kalimat takjub nanti dibahas pada pasal yang kelima selesai ini. Dan demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan mohon taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat yang berbuah amal soleh, serta dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wastaghfirukum jami'an idza wajadtum al-akhta' minni astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.